wujud kuku berubah menjadi kuyang. Hai, perkenalkan, namaku Hana. Sebelum mendengarkan kisahku, bantu like dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Buat yang sudah berlangganan, aku ucapkan terima kasih. Begini kisahku, aku seorang kembang desa yang mempunyai wajah yang rupawan dan cukup terkenal di kampungku. Aku tinggal di sebuah desa di Samarinda. Meskipun tinggal di desa, kecantikanku dikenal luas oleh banyak orang, bahkan di luar dari desaku. Banyak laki-laki yang berdatangan ke desaku hanya untuk berjumpa denganku. Bagiku mereka semua sama saja, yang namanya lelaki hanya suka memberi harapan palsu saja. Sampai saat ini belum ada laki-laki yang bisa menaklukkan hatiku. Suatu pagi, saat aku melewati kantor desa, aku melihat seorang laki-laki yang agak berumur, kira-kira usianya sekitar 50 tahun. Dia merupakan sosok tinggi kekar dan berwajah tampan. Dia berdiri persis di depan mobil mewahnya. Sewaktu melihat ke arahku, dia tersenyum tipis, dan kemudian aku pun membalasnya. Pertemuan yang cukup singkat ini ternyata cukup membekas di hatinya. Beberapa hari berikutnya, saat aku pulang dari sungai mencuci pakaian, tibalah seorang Pak RT ke rumahku. Aku yang kala itu lagi menggunakan pakaian yang basah, meminta izin untuk menggantikan baju. Kemudian aku mengatakan kepada Pak RT kalau orang tuaku lagi tidak ada di rumah. Namun Pak RT langsung menyahutku. Dia mengatakan ingin bertemu denganku karena ada hal yang ingin dia sampaikan. Melihat wajah Pak RT yang sangat serius, aku pun mempersilahkannya untuk masuk ke dalam rumah. Sambil menyuguhkan kopi panas, aku bertanya, apakah maksud dan tujuannya menemuiku? Tanpa basa-basi Pak RT langsung mengatakan kalau ada seseorang yang ingin menemuiku. Dia pun mengajakku ke rumahnya. Sesampai di rumah Pak RT, ternyata aku sudah ditunggu oleh sosok seorang laki-laki yang wajahnya tak asing. Iya, dia itu adalah seseorang yang tak sengaja berpas-pasan denganku di depan kantor desa beberapa waktu lalu. Pak RT beserta istrinya mempersilahkan aku untuk duduk. Kemudian setelah istri Pak RT menyuguhkan minuman, mereka meninggal aku dan laki-laki itu berdua saja. Memulai pembicaraan, laki-laki itu memperkenalkan dirinya kepadaku. Ternyata namanya adalah Pak Yoga. Tanpa basa-basi dia mengatakan tertarik kepadaku. Dia sangat terpukau melihat tubuhku yang tinggi dan berisi, serta wajahku yang lembut dan memiliki mata yang sayu. Mendengar keberanian dari Pak Yoga, aku pun salah tingkah dan hanya terdiam saja. Pak Yoga mengatakan kalau dia tidak ingin berkenalan lebih lama. Dia langsung ingin melamarku, dan dengan terus terang dia mengatakan akan menjadikanku istri yang ketiga. Tanpa berpikir aku pun menjawab kalau aku tidak mau dengannya, namun Pak Yoga terus meyakinkanku. Dia mengatakan kalau dia adalah seorang juragan tembakau di kampung sebelah, dia pasti bisa menjamin kehidupan keluargaku, dan dia juga memastikan akan membuat kehidupanku menjadi berkecukupan. Pak Yoga tidak memintaku langsung menjawabnya, dia memberikanku waktu untuk berpikir selama 1 minggu. Aku pun mengangguk pelan. Setelah beberapa hari, aku bercerita kepada ibuku tentang pertemuanku dengan Pak Yoga beberapa hari lalu. Aku meminta pendapat ibu mengenai keputusan yang aku ambil ini. Saat tahu hal itu, awalnya ibuku sangat kaget. Ternyata dia tahu betul siapa sosok Pak Yoga, karena pengaruhnya yang besar di kampung sebelah, namanya juga tidak asing di kampungku. Ibuku menyerahkan semua keputusannya kepadaku. Apapun keputusan yang aku ambil, ibu dan ayah menerima saja dengan lapang dada. Malam sebelum memberikan jawaban itu, aku tidak bisa tidur. Sungguh aku benar-benar bimbang. Di satu sisi aku menginginkan Pak Yoga yang tampan dan kaya raya, namun di sisi lain, aku juga tak begitu nyaman menjadi istri ketiga. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu, aku menemui Pak RT, dan mengatakan kalau aku bersedia untuk menjadi istri ketiga Pak Yoga. Pak RT yang mendengarkan hal itu sangat girang, dia langsung menghubungi Pak Yoga. Singkat cerita, pernikahan kami pun diadakan besar-besaran dengan dihadir berbagai tamu undangan dari luar desa. Setelah menikah,
Aku diboyong oleh Pak Yoga untuk tinggal di rumahnya bersama kedua istrinya terdahulu. Aku yang saat itu masih malu-malu dan tidak enakan, disambut ramah oleh kedua maduku itu. Mereka memperlakukanku seperti saudara sendiri, melihat sikapnya yang ramah, saat itu keakraban kami pun dimulai. Tak terasa pernikahanku dengan Pak Yoga sudah berjalan 1 tahun lebih, karena kecantikan dan usiaku yang masih 25 tahun, aku lebih disayang oleh Pak Yoga dibandingkan kedua istrinya yang lain. Melihat hal itu, kedua maduku mulai melihatkan sikap yang tak biasa. Mereka mulai menjadi pencemburu dan kerap kali berlaku kasar kepadaku. Terkadang mereka juga kompak untuk berbohong kepada Pak Yoga kalau aku mempunyai selingkuhan. Karena Pak Yoga sangat sayang kepadaku, awalnya dia tidak percaya, namun mereka menjebakku. Mereka sengaja mengadakan pertemuan antara aku dengan laki-laki yang aku kenal dari kampungku dulu. Setelahnya mereka mengambil kesempatan untuk memotretku dan memberikannya kepada Pak Yoga. Pak Yoga yang juga mempunyai sifat pencemburu langsung saja mempercayainya, ditambah dengan hasutan kedua maduku, akhirnya sikap Pak Yoga kepadaku tak seperti biasanya. Dia menjadi dingin dan sering diam bila bersamaku. Dan dia juga tak lagi romantis seperti dulu. Melihat sikapnya yang berubah, aku meminta izin pulang kampung beberapa hari untuk menemui ibuku. Pak Yoga pun menyetujuinya. Sesampai di rumah ibuku, aku menceritakan semua yang aku alami selama menjadi istri Pak Yoga. Mendengar ceritaku, ibu pun mencari solusi supaya aku disayang oleh Pak Yoga seperti dulu. Ibu mengajakku pergi mendatangi sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Ibu bilang ini adalah satu-satunya hal yang bisa membantuku saat ini. Tanpa berpikir panjang kami pun masuk ke rumah itu, kami bertemu dengan Nyai Nimas. Nyai Nimas ini sangat terkenal sakti dan selalu tuntas dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Nyai Nimas menyarankanku untuk melakukan beberapa rangkaian ritual ilmu hitam. Ritual ini bisa membuatku bertambah cantik dan awet muda, dan bisa membuat suami tambah sayang. Namun hal ini sesekali bisa mengubah wujudku menjadi kuyang. Tanpa berpikir panjang, aku menerima semua apa yang dikatakan oleh Nyai Nimas. Setelah ritual dilakukan, esok harinya aku pun pulang ke rumah Pak Yoga. Melihatku yang bertambah cantik, Pak Yoga pun langsung mengajakku ke kamar. Sikapnya jauh lebih hangat daripada sebelumnya. Dalam hati aku sangat senang, pada akhirnya aku bisa mengembalikan sikap romantis Pak Yoga kepadaku. Kedua maduku yang melihat keromantisan kami, terbakar api cemburu. Sejak saat itu Pak Yoga selalu memilih tidur denganku ketimbang kedua istrinya yang lain. Saat Pak Yoga tidak tidur denganku, aku selalu berubah wujud menjadi kuyang dan bergentayangan mencari tumbal. Setelah 8 tahun pernikahanku dengan Pak Yoga, setiap hari para maduku terbakar api cemburu oleh sikap romantis Pak Yoga kepadaku. Mereka berdua mencoba mencari-cari kesalahanku, namun dia tidak mendapatkannya. Tibalah suatu malam, saat Pak Yoga berada di luar kota, di tengah malam yang sunyi, saat aku berubah menjadi kuyang dan ingin keluar rumah, nasib sial menimpaku. Perubahanku diketahui oleh salah satu maduku yang saat itu belum tidur. Karena tidak ingin rahasiaku terbongkar, akhirnya aku menyakitinya hingga meninggal. Namun saat pemakaman, beredar kabar burung mengenai kematian maduku itu. Mereka mengatakan kalau maduku itu meninggal secara mengenaskan, akibat diserang oleh pelaku ilmu hitam. Aku yang mendengarkan hal itu, agak sedikit takut. Aku takut rahasiaku terbongkar, namun aku mencoba bersikap biasa saja. Beberapa tahun berikutnya, karena kehidupanku yang mulai nyaman bersama Pak Yoga, aku pun lupa akan pantangan ilmu hitam yang dilarang oleh Nyai Nimas. Pada suatu malam, karena sudah melanggar apa yang sebaiknya aku jaga, aku pun berubah menjadi kuyang dan tak bisa kembali. Sampai saat ini aku masih gentayangan di kota Samarinda.